Pernah nggak kamu melihat seseorang yang masih membawa botol minum sendiri, masih memakai HP lama, membawa bekal dari rumah, jarang nongkrong di kafe, bahkan sebelum membeli sesuatu, dia selalu membandingkan harga terlebih dahulu. Bagi sebagian orang, kebiasaan seperti itu mungkin terlihat norak. Ada yang menganggapnya pelit. Ada yang bilang terlalu perhitungan. Bahkan mungkin ada yang berpikir, cuma begitu saja kok dipikirin, tapi coba tunggu sebentar. Bagaimana kalau kebiasaan yang terlihat sederhana dan bahkan dianggap norak itu justru membuat seseorang bisa menghemat ratusan ribu sampai jutaan rupiah setiap bulan? Karena masalah keuangan seringkali bukan hanya tentang penghasilan yang terlalu kecil. Kadang, masalahnya adalah terlalu banyak uang yang keluar untuk hal-hal kecil yang sebenarnya bisa dihindari. Dan yang lebih berbahaya, pengeluaran kecil itu seringkali tidak terasa. Rp1.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp50.000. Kelihatannya kecil. Tapi kalau dilakukan berulang kali selama berbulan-bulan, jumlahnya bisa mengejutkan. Jadi, kalau kamu ingin dompetmu lebih aman, mungkin kamu harus berani melakukan beberapa kebiasaan yang menurut orang lain terlihat norak. Dan inilah 8 kebiasaan tersebut. 1. Membawa bekal dari rumah. Kebiasaan pertama mungkin terlihat sangat sederhana. Membawa makanan dari rumah. Ada orang yang merasa malu ketika teman-temannya pergi makan di restoran atau kafe, sementara dia membuka kotak bekalnya sendiri. Padahal kalau dihitung, membawa bekal bisa memberikan perbedaan yang cukup besar. Misalnya sekali makan di luar kamu menghabiskan Rp30.000. Kalau dilakukan 20 kali dalam sebulan, sudah sekitar Rp600.000, belum termasuk minuman, belum termasuk ongkos tambahan, belum termasuk keinginan membeli makanan lain setelah melihat menu. Sementara kalau membawa makanan dari rumah, biaya proporsinya bisa jauh lebih rendah. Mungkin tidak terlihat keren, tidak ada foto makanan mahal, tidak ada tempat Instagramable, tapi uang yang tidak jadi kamu keluarkan tetap menjadi milikmu. Dan yang menarik, orang lain mungkin hanya melihat kamu sedang makan bekal. Mereka tidak melihat uang yang sedang kamu simpan. Jadi jangan terlalu sibuk memikirkan apakah kebiasaanmu terlihat keren. Kadang, yang terlihat sederhana justru membuat kondisi keuanganmu lebih kuat. 2. Tetap menggunakan barang lama. Kebiasaan kedua, tidak buru-buru mengganti barang yang masih berfungsi. HP masih bisa digunakan? Pakai. Sepatu masih bagus? Pakai. Tas masih kuat? Pakai. Baju masih nyaman? Pakai. Masalahnya, kita hidup di zaman ketika barang baru selalu bermunculan. Setiap tahun ada HP baru, ada model sepatu baru, ada pakaian baru, ada teknologi baru. Dan iklan membuat kita merasa bahwa barang yang kita gunakan sekarang sudah ketinggalan zaman. Padahal, kalau barang tersebut masih menjalankan fungsinya dengan baik, kenapa harus diganti? Misalnya HP lama masih bisa digunakan untuk komunikasi, bekerja, belajar, dan hiburan. Mungkin memang bukan model terbaru. Tapi kalau membeli HP baru membutuhkan beberapa juta rupiah, sementara HP lama masih bisa digunakan. Menunggu adalah sebuah pilihan yang masuk akal. Bukan berarti kamu tidak boleh membeli barang baru. Kalau barang sudah rusak atau memang membutuhkan fitur tertentu, silakan. Tapi jangan membeli hanya karena takut dianggap ketinggalan. Karena tren akan terus berubah. Kalau kamu terus mengejar tren, dompetmu juga akan terus mengejar pengeluaran. 3. Membandingkan harga sebelum membeli. Ada orang yang ketika melihat barang langsung membeli. Harganya Rp100.000, beli. Padahal mungkin di toko lain ada harga Rp80.000. Selisih Rp20.000 terlihat kecil. Tetapi kalau kebiasaan ini terjadi berkali-kali, jumlahnya bisa menjadi besar. Orang yang hemat biasanya tidak terburu-buru. Dia melihat beberapa pilihan. Membandingkan harga. Melihat kualitas, memeriksa apakah benar-benar membutuhkan barang tersebut. Bahkan terkadang dia menunggu beberapa hari sebelum membeli. Bukan karena pelit, tetapi karena dia sadar bahwa uang yang dikeluarkan hari ini tidak bisa digunakan untuk hal lain besok. Dan ada satu kebiasaan sederhana yang bisa kamu coba. Sebelum membeli sesuatu, tanyakan, kalau barang ini tidak sedang diskon, apakah saya tetap ingin membelinya? Kalau jawabannya tidak, mungkin kamu sebenarnya tidak membutuhkan barang itu. Karena diskon bukan berarti menghemat. Kalau kamu membeli sesuatu yang tidak diperlukan seharga Rp100.000 karena diskon 50%, kamu tetap mengeluarkan Rp100.000. Tidak membeli barang yang tidak diperlukan adalah penghematan 100%. 4. Jarang nongkrong hanya karena ikut-ikutan. Ini mungkin yang paling sulit, karena manusia adalah makhluk sosial. Kita ingin diterima, kita ingin punya teman. Dan terkadang kita ikut nongkrong bukan karena benar-benar ingin, tetapi karena takut ketinggalan. Teman bilang, ayo nongkrong. Kita ikut. Teman pindah ke tempat yang lebih mahal. Kita ikut. Teman pesan makanan tambahan. Kita ikut, padahal sebenarnya kita sedang tidak ingin mengeluarkan uang. Kalau sekali mungkin tidak masalah, tetapi kalau hampir setiap minggu, coba hitung. Misalnya 1 kali nongkrong menghabiskan Rp100.000. 4 kali dalam sebulan berarti Rp400.000. Dalam 1 tahun, bisa mencapai 4,8 juta rupiah. Hanya dari kebiasaan yang kelihatannya sepele. Sekali lagi, bukan berarti kamu tidak boleh bersosialisasi. Nongkrong bersama teman juga penting. Tetapi bedakan antara menikmati waktu bersama teman dan mengikuti gaya hidup teman. Kamu bisa bertemu teman tanpa harus selalu memilih tempat paling mahal. Dan kalau suatu hari kamu memang tidak ingin keluar, belajar mengatakan, maaf, kali ini aku nggak ikut dulu. Itu bukan norak, itu namanya punya kendali. 5. Mematikan listrik yang tidak digunakan. Kebiasaan berikutnya terdengar sangat sederhana. Mematikan lampu, mencabut charger, mematikan AC, mematikan televisi, dan memastikan peralatan elektronik tidak menyala tanpa alasan. Mungkin ada yang berpikir,
Paling cuma hemat sedikit. Benar, satu kali mungkin hanya sedikit, tetapi pengeluaran rumah tangga terdiri dari banyak hal kecil yang terjadi terus-menerus. Kalau kamu membiasakan diri menggunakan listrik dengan lebih bijak, setidaknya kamu tidak membayar energi yang sebenarnya tidak kamu gunakan. Dan yang lebih penting, kebiasaan ini melatih pola pikir. Saya tidak akan membayar sesuatu yang tidak saya gunakan. Prinsip sederhana itu sebenarnya bisa diterapkan ke banyak hal dalam kehidupan. Tidak perlu membeli makanan yang akhirnya dibuang. Tidak perlu berlangganan layanan yang tidak pernah digunakan. Tidak perlu membayar sesuatu hanya karena lupa membatalkannya. Hemat bukan berarti hidup sengsara. Hemat berarti uang digunakan untuk sesuatu yang benar-benar memberikan manfaat. 6. Membawa botol minum sendiri. Kebiasaan ke-6 mungkin dianggap sepele. Membawa air minum sendiri. Kelihatannya sederhana. Tapi coba bayangkan kalau setiap hari kamu membeli minuman seharga Rp10.000. Sebulan bisa sekitar Rp300.000. Setahun, bisa mencapai Rp3,6 juta. Sekali lagi, angka sebenarnya tentu tergantung kebiasaan masing-masing. Tapi poinnya adalah, pengeluaran kecil yang dilakukan berulang kali bisa menjadi besar. Dengan membawa botol sendiri, kamu tidak harus membeli minuman setiap kali merasa haus. Selain menghemat uang, kamu juga menjadi lebih sadar terhadap apa yang kamu konsumsi. Dan ini berlaku bukan hanya untuk air, membawa kopi dari rumah, membawa camilan, membawa perlengkapan sendiri. Semua bisa mengurangi kebiasaan membeli sesuatu secara spontan. 7. Tidak mengikuti semua tren. Ini adalah kebiasaan yang mungkin paling terlihat norak. Ketika semua orang membeli sesuatu, kamu tidak ikut. Ketika ada tren baru, kamu tidak buru-buru mencoba. Ketika orang lain mengganti barangnya, kamu tetap menggunakan barang yang lama. Awalnya mungkin terasa aneh, karena kita melihat semua orang seperti bergerak ke arah yang sama. Tapi kamu harus ingat, tren dibuat agar terus berganti. Hari ini sesuatu dianggap wajib. Besok muncul versi terbaru. Kemudian muncul versi berikutnya. Kalau kamu mengikuti semuanya, pengeluaranmu tidak akan pernah selesai. Orang yang hemat belajar mengatakan, saya tidak membutuhkannya hanya karena orang lain memilikinya. Kalimat ini sederhana, tetapi sangat kuat. Karena begitu kamu berhenti membeli sesuatu hanya untuk mendapatkan pengakuan, kamu mulai memiliki kebebasan. Kamu tidak lagi hidup berdasarkan apa yang sedang populer. Kamu hidup berdasarkan apa yang benar-benar kamu butuhkan. 8. Mencatat pengeluaran sekecil apapun. Dan kebiasaan terakhir adalah mencatat pengeluaran. Banyak orang tahu berapa gajinya. Tapi ketika ditanya, uangmu habis untuk apa? Jawabannya seringkali, entahlah. Nah, itulah masalahnya. Uang tidak selalu habis karena satu pengeluaran besar. Kadang uang habis karena puluhan pengeluaran kecil yang tidak pernah kita perhatikan. Kopi, parkir, camilan, ongkos, pesanan makanan, belanja kecil, langganan aplikasi, semua terlihat sepele. Tetapi ketika digabungkan, jumlahnya bisa membuat kita terkejut. Dengan mencatat pengeluaran, kamu mulai melihat pola. Kamu mungkin menyadari bahwa ternyata terlalu banyak uang digunakan untuk makan di luar, atau terlalu sering membeli sesuatu secara impulsif, atau ternyata langganan yang tidak pernah digunakan masih terus membebani rekening. Dan ketika kamu tahu kemana uangmu pergi, kamu akhirnya bisa memutuskan kemana uangmu seharusnya pergi. Jadi, 8 kebiasaan ini memang mungkin terlihat sederhana. Membawa bekal, menggunakan barang lama, membandingkan harga, tidak selalu ikut nongkrong, mematikan listrik, membawa botol minum, tidak mengikuti semua tren, dan mencatat pengeluaran. Mungkin tidak ada satupun yang terlihat keren. Bahkan mungkin ada yang menganggapnya norak. Tapi ingat satu hal, kamu tidak bisa membayar masa depan dengan gengsi. Orang lain boleh melihatmu sederhana, tidak masalah. Karena mereka tidak perlu membayar tagihanmu. Mereka tidak perlu menanggung kondisi keuanganmu. Dan mereka juga tidak akan memberikan uang ketika tabunganmu habis. Jadi jangan terlalu takut terlihat sederhana. Kalau kebiasaan sederhana membuatmu bisa menyimpan lebih banyak uang, membangun dana darurat, mengurangi utang, atau mencapai tujuan finansialmu, maka mungkin kebiasaan itu bukan norak. Mungkin kamu hanya sedang lebih sadar menggunakan uang. Karena pada akhirnya, orang yang benar-benar kuat secara finansial bukan orang yang paling sering menunjukkan apa yang bisa dia beli, tetapi orang yang tahu kapan harus membeli, dan kapan harus berkata, tidak perlu. Jadi kalau hari ini kamu masih membawa bekal, masih menggunakan HP lama, masih membandingkan harga, atau lebih memilih menyimpan uang daripada mengikuti tren, jangan malu. Karena mungkin sesuatu yang terlihat kecil hari ini bisa menjadi alasan kenapa beberapa tahun lagi kondisi keuanganmu jauh lebih baik. Hidup sederhana bukan berarti hidup kekurangan. Kadang, hidup sederhana adalah cara seseorang memberikan dirinya lebih banyak pilihan di masa depan.